Halo semua, shalom. Perkenalkan, nama aku Ansri Kovito Manurung. Aku dari kelas X IPA 1. Pada pagi hari ini aku akan menjelaskan materi seputar manusia purba di Indonesia. Oke, kita mulai dari yang pertama, itu ada aktivitas penelitian manusia purba di Indonesia. Yang pertama itu penelitian tentang fosil manusia purba di Indonesia. Fosil pertama ditemukan berasal dari Trinil, Jawa Timur, oleh Eugene Du Bois, sehingga menarik para ahli untuk datang ke Pulau Jawa mengadakan penelitian yang serupa. Kemudian fosil manusia dilakukan oleh von Koenigswald, Terher dan Oppenor serta F. Weidenreich. Mereka menemukan fosil lapisan bawah yaitu Jetis, dan tengah Trinil, dan atas Ngandong. Para ahli Indonesia juga melakukan penelitian manusia purba yang sama yang bernama Prof. Dr. Sartono, Prof. Dr. Teguh Jakob, dan Dr. Otto Sudarmaji, dan lokasi penyelidikan Sangiran dan Lembah Sungai Bengawan Solo. Oke, kita lanjut yang materi kedua, itu ada jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Yang kita ketahui manusia purba di Indonesia itu ada Pithecanthropus, Meganthropus, dan Homo. Oke, kita mulai dari jenis-jenisnya. Dari Pithecanthropus itu artinya manusia kera. Itu ada Pithecanthropus erectus, Mojokertensis, Robustus, dan Solensis, ada 4. Oke. Dan kalau habis itu Meganthropus yang kedua, itu artinya manusia raksasa tertua dari Jawa. Itu hanya ada satu jenis, dan itu hanya yang bernama Meganthropus paleojapanicus. Yang ketiga itu ada Homo. Homo itu artinya manusia cerdas, ya kelanjutan dari kita ini, yaitu Homo soloensis, Wojakensis, Floresiensis, dan Sapiens. Sapiens itu juga lebih cerdas daripada Homo soloensis, Wojakensis, dan Florensis. Oke, kita lanjut yang ketiga. Materi yang ketiga itu ada ciri-ciri jenis manusia purba di Indonesia. Oke, kita mulai dari yang Pithecanthropus dulu. Yang dari Pithecanthropus yang pertama itu ada Pithecanthropus mojokertensis. Itu ciri-cirinya adalah tulang pipi dan alat temunya kuat, dan tulang keningnya tebal, menonjol, melebar sampai ke pelipis, juga muka menonjol ke depan. Oke, kita lanjut dari ke Pithecanthropus solensis. Itu ciri-cirinya adalah memiliki volume otak antara 750 sampai 1350 cc, dan memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Oke, kita lanjut yang Pithecanthropus erectus, yaitu Pithecanthropus yang ketiga. Memiliki ciri-cirinya adalah memiliki tinggi badan sekitar 155 sampai 180 cm, dan memiliki postur tubuh yang tegap tetapi tidak setegap Meganthropus. Oke, kita lanjut ke Pithecanthropus robustus. Itu dia mempunyai gigi geraham dan tulang rahang yang kuat, dan mempunyai bagian kening yang menonjol. Kita lanjut ke Meganthropus. Meganthropus itu Meganthropus paleojapanicus. Ciri-cirinya adalah bertahan hidup dengan mengkonsumsi tumbuh-tumbuhan dan tidak memiliki dagu, sehingga manusia purba ini lebih mirip dengan kera. Oke, kita lanjut ke bagian di Homo. Ciri-ciri Homo yang pertama adalah Homo wojakensis. Ciri-cirinya adalah wajahnya lebar dan datar, dan tulang tenggoroknya membulat. Yang kedua, Homo solensis memiliki tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm, dan memiliki wajah yang tidak menonjol ke depan. Oke, lanjut ke Homo florensis, berbadan tegap dan sudah berjalan menggunakan 2 kaki atau yang bisa disebut bipedal. Yang keempat yaitu Homo sapiens. Dia memiliki tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm, dan memiliki volume otak antara 1000 sampai 2000 cc. Oke, kita lanjut materi keempat, yaitu ada ciri kebudayaan Homo sapiens. Manusia purba belum mengenal cara menyimpan bahan makanan, sehingga saat persediaan makanan habis akan terjadi paceklik karena kekurangan makanan. Dalam masa transisi dari kehidupan berpindah-pindah menjadi kehidupan menetap tersebut, sudah mulai dikenal adanya pembagian kerja antara pria dan wanita. Tugas para wanita adalah mengurus anak-anak, memasak, mengumpulkan makanan. Para lelaki bertugas dan menjaga kelompok dari serangan binatang buas. Homo sapiens adalah jenis manusia yang baru muncul pada masa Mesolitikum, atau yang biasa disebut zaman baru pertengahan. Pada masa itu, terdapat 3 jenis kebudayaan yang didukung oleh manusia purba Homo sapiens. Ketiga macam kebudayaan tersebut ialah
tapak Sumatera atau biasa disebut Pabel Kultur. Yang kedua, kebudayaan Toala atau yang bisa disebut Flex Kultur. Yang ketiga, kebudayaan Tulang Sampung atau yang biasa disebut Bon Kultur. Oke, ketiga kebudayaan tersebut datang dari dataran Asia ke Indonesia secara bersamaan atau berturut-turut dalam waktu yang singkat. Para pendukung kebudayaan tersebut diperkirakan menyebarkan kebudayaannya dengan menggunakan biduk atau rakit-rakit yang masih sangat sederhana ke seluruh kepulauan Nusantara. Jenis Homo sapiens yang membawa dan menyebarkan kebudayaan tersebut ke kepulauan Indonesia adalah ras Papua Melanesoid. Oke, lanjut ke materi yang kelima. Itu ada perkembangan Homo sapiens. Secara biologis, Homo sapiens telah berkembang ke dalam 5 subspesies, antara lain yaitu yang pertama, ras Mongoloid dengan ciri-ciri fisik berkulit kuning dan berhidung pesek. Mereka telah menyebar ke Asia Tenggara dan Timur serta sebagian ke Asia Selatan. Yang kedua, ras Kaukasoid dengan ciri-ciri fisik berkulit putih, hidung mancung, dan tubuh panjang atau jangkung. Mereka hidup menyebar di daratan Eropa dan Timur Tengah. Yang ketiga, ras Negroid yang memiliki ciri-ciri fisik berkulit hitam, bibir tebal, berambut keriting, dan saat ini hidup menyebar mendiami wilayah Afrika, Australia, dan Papua. Ras Austromelanesoid yaitu jenis ras yang saat ini menjadi penduduk di kepulauan Pasifik dan pulau-pulau di antara benua Australia dan Asia. Oke, kita lanjut ke yang keempat, ras Kaukasoid. Itu ras Indian, merupakan jenis ras berkulit merah yang saat ini menjadi penduduk asli di wilayah Amerika atau suku Indian. Oke, ini tadi kita udah membahas 5 penjelasan seputar manusia purba. Itu ada 5 materi, yaitu aktivitas penelitian manusia purba di Indonesia, jenis-jenis manusia purba di Indonesia, ciri-ciri jenis manusia purba di Indonesia, ciri kebudayaan Homo sapiens, dan perkembangan Homo sapiens. Kita lanjut ke penelitiannya. Itu penelitian tentang manusia purba di Indonesia itu diadakan dari tahun 1889 dan 1941. Oke, mari kita menjelajah. Kita ini melihat materinya. Oke, yang dari pertama 1889 tahun Eugene Du Bois memulai penelitian Paleanthropa lagi di kepulauan Indonesia. Penelusuran Eugene Du Bois menghasilkan penemuan tengkorak manusia di Wajak, Tulungagung, dan Kediri. Oke, kita lanjut ke yang kedua. 1891 Eugene Du Bois menemukan fosil atap tengkorak Pithecanthropus erectus di Trinil atau bisa disebut Jawa Timur. Yang ketiga, 1907 sampai 1908 penyelidikan dan ekskavasi beregu yang dipimpin oleh Selenka di Trinil atau Jawa Timur, akan tetapi tidak berhasil menemukan fosil manusia purba. Tetapi fosil-fosil hewan dan tumbuhan yang ditemukan menambah pengetahuan tentang lingkungan hidup dari Pithecanthropus erectus. Jadi pada tahun ini mereka mengenal seputar makan-makanan atau tumbuh-tumbuhan yang biasa dikonsumsi oleh Pithecanthropus erectus. Yang ketiga, itu ada tahun 1926 itu diteliti oleh Tejokoro Handojo yang bekerja di bawah pimpinan Dui Feiss, menemukan sebuah fosil tengkorak anak-anak di Perning sebelah utara Mojokerto. Yang keempat itu ada tahun 1931 sampai 1933. Itu ada tengkorak dan tulang kering dari Pithecanthropus solensis ditemukan di Ngandong, Blora dalam ekskavasi yang dipimpin oleh H.R. Denovenor dan Koenigswald. Yang terakhir itu ada kelima tahun 1936 sampai 1941. Itu diteliti oleh Koenigswald, menemukan institut fosil-fosil rahang gigi dan tengkorak Hominidae di samping banyak fosil-fosil hewan. Oke, kesimpulannya sesuai dengan kemajuan dalam ilmu paleontropologi pada masa ini mulai dilakukan pertanggalan radiometrik, penelitian interdisipliner mulai dilakukan sehingga berbagai aspek kehidupan Hominidae dapat dideskripsikan meskipun memerlukan waktu yang panjang. Oke, itu seputar penelitian dilakukan oleh para ahli dari luar Indonesia untuk manusia purba di Indonesia dari tahun 1889 sampai 1921. Oke, sekian, terima kasih. Salam, Tuhan Yesus memberkati.